Dia pingsan sendirian di kamar mandinya beberapa menit setelah momen yang seharusnya menjadi momen kelegaan pribadi. Penyebabnya tidak jelas. Namun, apa yang terjadi selanjutnya memunculkan pertanyaan yang tidak pernah diduga oleh siapapun, apa peran prostatnya dalam hal ini. Saya tahu ini mungkin terdengar tidak biasa bahkan tidak nyaman. Tapi inilah saatnya kita membicarakan sesuatu yang disembunyikan oleh kebanyakan pria seumur hidup mereka. Masturbasi, dan yang lebih penting lagi, dampaknya secara diam-diam terhadap kesehatan prostat Anda seiring bertambahnya usia. Saya Dr. Siti Nurhayati, seorang spesialis kesehatan pria dengan pengalaman lebih dari 6 dekade dalam membimbing pria lanjut usia melewati bagian-bagian penuaan yang paling intim dan sering disalahpahami. Saya telah bekerja dengan ribuan pria, banyak di antara mereka tidak pernah menyangka bahwa apa yang mereka anggap sebagai kebiasaan buruk justru mungkin menjadi penyelamat mereka dari malam-malam yang menyakitkan, perjalanan mendesak ke kamar mandi, dan penyakit prostat. Sebab, inilah paradoksnya. Tindakan yang membuat Anda merasa malu mungkin menyimpan 6 manfaat luar biasa yang didukung oleh sains untuk prostat, hormon, dan kualitas hidup Anda. Dan manfaat terakhir apa dampaknya bagi kepercayaan diri dan ketenangan pikiran Anda mungkin akan mengubah segalanya. Tetaplah bersama saya, kebenaran di depan mungkin akan mengejutkan Anda. Sebelum kita melanjutkan, jika Anda belum berlangganan, saya mendorong Anda untuk menekan tombol tersebut dan menyalakan loncengnya agar Anda tidak pernah ketinggalan saran jujur berbasis sains yang dirancang untuk pria seperti Anda. Dan jika pesan ini menyentuh Anda sejauh ini, ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik angka 0 dan beritahu saya bagaimana saya bisa membuat konten ini lebih bermanfaat untuk perjalanan Anda. Sekarang mari kita jelajahi apa yang sebenarnya terjadi pada prostat Anda saat Anda melakukan masturbasi. Karena ilmu di baliknya tidak hanya menarik, tetapi juga bisa menjadi kunci untuk melindungi kesehatan, kenyamanan, dan kepercayaan diri Anda seiring bertambahnya usia. 1. Peningkatan sirkulasi darah jalur kehidupan prostat Anda. Saya telah duduk berhadapan dengan pria berusia 60-an, 70-an, bahkan 80-an. Pria-pria yang pernah merasa kuat, stabil, dan memegang kendali. Kini, mereka diam-diam berjuang dengan ketidaknyamanan perlahan yang tidak pernah mereka duga. Bangun beberapa kali di malam hari untuk buang air kecil, rasa nyeri tumpul di panggul bagian bawah, atau perasaan frustrasi bahwa ada sesuatu di dalam yang tidak beres. Dan seringkali mereka menatap saya, berharap ada jawaban sederhana. Apa yang tidak disadari oleh banyak dari mereka adalah bahwa jauh di dalam, prostat mereka diam-diam telah meminta bantuan. Bukan melalui gejala yang keras pada awalnya, tetapi melalui aliran darah yang terbatas, melalui stagnasi yang lambat, melalui ketegangan yang tidak dapat mereka jelaskan. Disitulah masturbasi berperan bukan sebagai pemanjaan diri, tetapi sebagai tindakan perawatan diri yang kuat dan alami. Ketika seorang pria melakukan masturbasi, ia mengaktifkan otot-otot panggul dalam, menciptakan kontraksi ritmis, dan memicu lonjakan darah segar yang kaya oksigen ke dalam prostat. Ini seperti membuka jendela dan membiarkan angin sepoi-sepoi masuk. Setelah berbulan-bulan diam, jaringan di dalam kelenjar kecil namun vital itu diberi nutrisi, dibersihkan, dan direvitalisasi. Dan dengan stimulasi yang teratur dan penuh kesadaran, sirkulasi tidak hanya membaik sementara. Ini membantu prostat memperbaiki dirinya sendiri dari waktu ke waktu. Sel-selnya bernapas lebih baik, limbah dibersihkan lebih efisien. Peradangan sulit terjadi. Ini bukan teori, inilah yang telah saya saksikan pada pasien demi pasien. Pria-pria yang mulai terhubung kembali dengan tubuh mereka melalui masturbasi yang sehat dan konsisten seringkali mengalami lebih sedikit masalah kencing, berkurangnya tekanan panggul, dan energi yang baru di bagian kehidupan mereka yang mereka pikir telah berlalu. Jadi, jika Anda telah mengabaikan bagian dari diri Anda ini, percaya bahwa itu tidak lagi penting. Pahamilah ini, prostat Anda masih hidup, masih bekerja, dan masih bergantung pada Anda untuk menjaganya tetap sehat. Dan tindakan sederhana ini adalah salah satu cara paling efektif untuk memberikannya apa yang dibutuhkannya. Tetapi jika sirkulasi hanyalah permulaan, maka apa yang terjadi selanjutnya mungkin lebih mengejutkan lagi.
Karena cairan yang diproduksi prostat Anda setiap hari mungkin secara diam-diam berbalik melawan Anda. Izinkan saya menjelaskan. Jika Anda masih menonton dan pesan ini relevan bagi Anda, ketik angka 1 di kolom komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda masih di sini. Sekarang mari kita lanjutkan dan mengungkap cara mengejutkan berikutnya bagaimana kebiasaan sederhana ini melindungi prostat Anda. 2. Mengurangi peradangan membilas keluar apa yang diam-diam menyakiti Anda. Dalam beberapa dekade merawat pria lanjut usia, saya belajar bahwa beberapa ancaman paling berbahaya bagi prostat tidaklah keras atau jelas. Mereka tidak mengumumkan diri dengan rasa sakit yang tajam atau keadaan darurat yang tiba-tiba. Mereka merayap masuk secara perlahan, diam-diam, hingga suatu hari Anda bangun dan menyadari bahwa kenyamanan telah digantikan oleh tekanan, urgensi, atau sensasi terbakar halus yang tidak bisa Anda abaikan. Apa yang tidak disadari oleh banyak pasien saya adalah bahwa di balik gejala-gejala ini seringkali terdapat satu penyebab yang terabaikan, peradangan kronis yang disebabkan oleh cairan prostat yang stagnan. Prostat Anda adalah kelenjar yang aktif. Bahkan jika Anda tidak aktif secara seksual, ia terus memproduksi cairan mani setiap hari. Dan jika cairan itu tidak dikeluarkan, ia akan mengendap, menebal, menjadi iritatif. Dibiarkan tak tersentuh selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, cairan itu mulai membusuk seperti air yang tergenang di pipa tertutup. Saat itulah peradangan terjadi secara diam-diam namun merusak. Dan peradangan terutama pada kelenjar yang sensitif seperti prostat bisa menjadi awal dari masalah jangka panjang seperti pembengkakan, ketidaknyamanan, dan bahkan penyumbatan saluran kemih. Tetapi, ada solusi yang luar biasa alami dan kuat. Ejakulasi teratur melalui masturbasi membantu membilas keluar cairan itu sebelum menjadi racun. Ini bukan hanya momen pelepasan. Ini adalah pembilasan protektif pembersihan sistem sebuah riset. Saya telah melihat pria mengurangi gejala mereka secara dramatis, bukan dengan obat-obatan mahal atau prosedur invasif, tetapi hanya dengan mengembalikan ritme alami tubuh. Dengan menghormati bagian dari diri mereka yang dulu disuruh untuk ditekan, mereka memberikan prostat mereka persis apa yang dimintanya, kelegaan, gerakan, dan aliran. Dan izinkan saya jujur kepada Anda, ini adalah salah satu cara paling efektif untuk mengurangi stres internal pada prostat Anda sebelum menjadi kondisi medis. Anda tidak hanya mengelola gejala, Anda mengatasi penyebabnya. Tetapi dampaknya tidak berhenti di situ, karena saat Anda membersihkan peradangan secara fisik, sesuatu yang lebih transformatif mulai terjadi di belakang layar jauh, di dalam hormon, emosi, dan identitas Anda. Dan perubahan itu mungkin menjadi kunci untuk merasa seperti diri Anda lagi. Mari kita bahas lebih dalam. 3. Keseimbangan hormonal dan penyembuhan emosional tombol reset yang tersembunyi. Selama bertahun-tahun saya telah berbicara dengan begitu banyak pria lanjut usia yang diam-diam mengakui bahwa mereka tidak lagi merasa menjadi diri mereka sendiri. Mereka tidak kesakitan. Mereka tidak depresi. Tetapi ada sesuatu yang terasa salah. Motivasi mereka lebih rendah. Tidur mereka lebih ringan. Mereka lebih mudah marah atau merasa jauh secara emosional dari pasangan mereka, bahkan dari diri mereka sendiri. Dan seringkali mereka menganggapnya sebagai bagian dari penuaan. Tapi itu bukan cerita keseluruhannya. Apa yang sebenarnya terjadi adalah pergeseran bertahap dalam kimia internal Anda. Saat testosteron perlahan menurun dan kortisol, hormon stres merayap naik, tubuh Anda memasuki semacam ketidakseimbangan yang memengaruhi segalanya, suasana hati Anda, tidur Anda, fokus Anda, bahkan respons imun Anda. Dan ya, itu juga berdampak pada prostat Anda. Perubahan hormonal memengaruhi bagaimana prostat berperilaku, seberapa meradangnya, dan seberapa baik ia pulih dari stres sehari-hari. Disinilah masturbasi teratur menjadi lebih dari sekadar fisik. Ini menjadi bentuk riset biologis. Dengan setiap pelepasan yang sehat, tubuh Anda mengaktifkan serangkaian reaksi kimia yang bermanfaat. Dopamin mengangkat suasana hati Anda. Oksitosin menenangkan sistem saraf Anda. Endorfin mengurangi rasa sakit dan kecemasan. Dan yang penting, kenaikan lembut testosteron mengingatkan tubuh Anda bahwa Anda masih hidup, masih maskulin, masih terhubung.
Hormon-hormon ini tidak hanya membantu Anda merasa lebih baik. Mereka menciptakan kondisi yang mendukung kesehatan prostat yang lebih baik. Kortisol yang lebih rendah berarti lebih sedikit peradangan. Tidur yang lebih baik mendukung perbaikan jaringan. Testosteron yang seimbang membantu mengatur fungsi kelenjar dan memperlambat perubahan degeneratif. Dan izinkan saya mengatakan ini dengan jelas, masturbasi ketika dipraktikkan dengan penuh kesadaran dan secara teratur bukanlah kelemahan. Ini adalah cara untuk menyelaraskan sistem internal Anda untuk merasa stabil kembali, utuh secara emosional, dan selaras dengan tubuh Anda yang menua. Banyak pasien saya mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak menyadari seberapa banyak stres yang mereka pendam sampai mereka melepaskannya secara pribadi dengan lembut dan tanpa rasa malu. Tetapi apa yang terjadi jika ritme alami itu diabaikan terlalu lama? Bagaimana jika cairan yang diproduksi prostat Anda setiap hari dibiarkan mandek selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan? Saat itulah masalah lain mulai terbentuk yang berkembang perlahan, diam-diam, dan jauh di dalam kelenjar Anda. Mari kita bicarakan itu. Jika Anda masih menonton dan menemukan informasi ini bermakna, silakan ketik angka 1 di kolom komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya. Sekarang mari kita lanjutkan dan mengungkap cara kuat keempat bagaimana masturbasi mendukung kesehatan prostat Anda. 4. Mencegah kongesti prostat menghilangkan tekanan yang tidak bisa Anda lihat. Salah satu masalah yang paling terabaikan yang saya lihat pada pria lanjut usia adalah sesuatu yang seringkali tidak dapat mereka gambarkan dengan kata-kata. Mereka tidak menyebutnya rasa sakit, mereka bahkan tidak menganggapnya serius. Ini dimulai dengan rasa berat yang samar di area selangkangan, perasaan penuh yang tidak mau hilang, atau ketidaknyamanan aneh saat duduk dalam waktu lama. Banyak yang menganggapnya sebagai bagian dari penuaan. Tetapi sebagai seorang urolog, saya telah belajar untuk mengenalinya sebagai apa adanya kongesti prostat. Prostat Anda tidak berhenti bekerja ketika kehidupan seks Anda melambat. Ia terus memproduksi cairan setiap hari. Dan jika cairan itu tidak dikeluarkan, ia akan terperangkap. Ia mengental, mandek, dan mulai membangun tekanan internal. Bayangkan sebuah balon kecil yang perlahan diisi air tetapi tidak pernah dikosongkan. Ia meregang, menegang, dan menderita. Itulah yang terjadi di dalam tubuh Anda ketika Anda tidak mengalami ejakulasi dalam waktu lama. Disinilah masturbasi teratur memberikan perbedaan yang kuat. Ini bukan hanya tentang pelepasan, ini tentang kelegaan. Ini adalah mekanisme alami untuk menguras prostat Anda, mengurangi penumpukan itu, dan memungkinkan kelenjar kembali ke keadaan yang lebih rileks dan seimbang. Saya punya pasien yang mengatakan kepada saya bahwa hanya beberapa minggu setelah memperkenalkan kembali kesenangan diri yang sehat ke dalam rutinitas mereka, ketegangan mereda, urgensi berkurang, dan seluruh area panggul mereka terasa lebih ringan. Ini bukan kebetulan, ini adalah tubuh yang berfungsi sebagaimana mestinya. Ketika Anda menghormati ritme itu, prostat Anda berterima kasih seringkali dengan cara yang dapat Anda rasakan. Buang air kecil menjadi lebih lancar, ketidaknyamanan memudar, tidur membaik, dan yang terpenting, risiko kongesti kronis dan komplikasi di masa depan menurun drastis. Tetapi apa yang terjadi jika tekanan ini terus menumpuk? Bagaimana jika kelenjar tidak pernah mendapat kesempatan untuk menguras dan pulih? Seiring waktu, masalah yang tampaknya kecil ini dapat menyebabkan kondisi yang jauh lebih besar dan lebih mengganggu. Salah satu yang memengaruhi jutaan pria seiring bertambahnya usia, namun seringkali tidak dibicarakan sampai semuanya terlambat. Mari kita bicarakan itu selanjutnya. 5. Menurunkan risiko pembesaran prostat pertahanan lembut terhadap BPH. Pada saat sebagian besar pria mencapai usia akhir 60-an atau 70-an, mereka sudah terbiasa dengan gangguan tertentu. Bangun beberapa kali di malam hari untuk buang air kecil, aliran yang terasa lebih lemah dari sebelumnya, atau sensasi yang tersisa bahwa kandung kemih tidak pernah sepenuhnya kosong. Gejala-gejala ini sering terasa seperti bagian alami dari penuaan, tetapi di baliknya terdapat kondisi yang tidak dibicarakan banyak pria sampai menjadi mengganggu BPH atau hiperplasia prostat jinak, atau dikenal sebagai pembesaran prostat. Ini adalah proses yang lambat dan sunyi. Prostat
tidak membengkak dalam semalam. Ia tumbuh secara bertahap, diregangkan dari dalam oleh cairan yang mandek, dan didorong oleh ketidakseimbangan hormon yang menumpuk dari waktu ke waktu. Apa yang tidak disadari oleh banyak pria adalah bahwa proses ini bukan hanya genetik, ini juga dapat dicegah. Dan salah satu pertahanan alami yang paling efektif adalah sesuatu yang sangat pribadi, sederhana, dan sering disalahpahami, masturbasi. Ketika Anda melakukan masturbasi dan ejakulasi secara teratur, Anda melakukan lebih dari sekadar melepaskan cairan. Anda sedang meredakan tekanan internal yang berkontribusi pada peregangan prostat. Anda menjaga fungsi kelenjar yang tepat. Anda memberi sinyal pada tubuh Anda untuk mengatur hormon yang jika tidak akan mendorong pertumbuhan yang tidak diinginkan. Saya telah melihat pria yang hanya dengan mengadopsi rutinitas kesenangan diri yang sehat dan bebas rasa malu, telah menghindari obat-obatan, menunda operasi, dan mempertahankan kesehatan kemih yang jauh lebih baik daripada rekan-rekan mereka. Ini bukan tentang pemanjaan diri. Ini tentang agensi, tentang memilih untuk mendukung sistem alami tubuh Anda sebelum masalah mengakar. Prostat dirancang untuk melepaskan cairan, bukan menyimpannya tanpa batas waktu. Ketika sistem itu bekerja sebagaimana mestinya, kelenjar Anda tetap lebih stabil, tidak terlalu meradang, dan jauh lebih kecil kemungkinannya untuk tumbuh berlebihan. Namun, terlepas dari semua manfaat fisik yang telah kita diskusikan, masih ada satu lagi yang mungkin paling terabaikan dan paling kuat dari semuanya. Ini bukan tentang tubuh, ini tentang sang pria. Karena ketika kebiasaan ini dipraktikkan secara konsisten, itu tidak hanya mengubah kesehatan Anda, itu bisa mengubah cara Anda melihat diri sendiri. Mari kita jelajahi apa artinya itu sebenarnya. 6. Mendapatkan kembali kepercayaan diri dan koneksi kekuatan emosional dari perawatan diri. Ada sesuatu yang sedikit orang siapkan untuk Anda saat Anda bertambah tua. Bukan rambut beruban, bukan pagi yang lebih lambat, tetapi jarak sunyi yang mulai Anda rasakan dari tubuh Anda sendiri. Saya telah bertemu dengan banyak pria yang duduk di hadapan saya, pria kuat, pria bangga yang mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak merasa hancur, hanya merasa terputus. Ini bukan hanya tentang keintiman, ini tentang identitas. Pertanyaan sunyi di benak mereka, apakah saya masih pria yang sama seperti dulu? Dan disinilah masturbasi sering dianggap sepele atau memalukan menjadi sesuatu yang jauh lebih bermakna. Ketika Anda memilih untuk terlibat dalam tindakan ini secara teratur dan tanpa rasa malu, Anda melakukan lebih dari sekadar melepaskan ketegangan. Anda sedang membangun kembali hubungan dengan diri sendiri. Anda mengingatkan tubuh Anda bahwa Anda masih ada, masih mampu, masih pantas mendapatkan perawatan, sentuhan, dan kesenangan. Dari perspektif medis, koneksi emosional ini membawa manfaat fisik yang sangat nyata. Seorang pria yang merasa selaras dengan tubuhnya lebih mungkin untuk mengambil tindakan ketika ada sesuatu yang terasa salah. Dia lebih mungkin untuk menjaga keseimbangan hormon, mengelola stres secara efektif, dan melindungi prostatnya melalui pelepasan yang sehat dan teratur. Saya telah melihat pria yang dulunya merasa menarik diri, mulai membawa diri mereka secara berbeda berjalan lebih tegak, tidur lebih nyenyak, terhubung kembali dengan pasangan dan tujuan mereka. Bukan melalui obat-obatan, tetapi melalui rasa hormat pada diri sendiri. Dan bagi prostat, pergeseran emosional ini penting. Hormon stres yang berkurang berarti lebih sedikit peradangan. Kesadaran tubuh yang lebih besar mengarah pada deteksi masalah lebih awal. Kepercayaan diri dan koneksi diri bukanlah kemewahan. Mereka adalah bagian dari proses penyembuhan. Jadi, jika Anda pernah merasa bahwa bagian hidup Anda ini tidak lagi penting, saya mendorong Anda untuk berpikir lagi. Tindakan kecil dan pribadi ini memiliki efek domino yang mencapai setiap sudut kesehatan dan rasa percaya diri Anda. Tetapi sekuat apapun semua ini terdengar, ada satu pesan terakhir yang perlu saya bagikan kepada Anda. Ini bukan manfaat, tetapi sebuah kebenaran, dan mungkin ini adalah bagian yang paling penting dari semuanya. Mari kita simpulkan semuanya. Kesimpulan, jika Anda telah sampai sejauh ini, maka saya ingin mengucapkan terima kasih, bukan hanya karena mendengarkan, tetapi karena memiliki keberanian untuk menjelajahi bagian kesehatan Anda yang diajarkan kepada begitu banyak pria untuk dihindari. Percakapan ini tidak pernah hanya tentang biologi atau hormon.
Ini tentang kebenaran dan tentang mendapatkan kembali sesuatu yang telah diam-diam diambil dari terlalu banyak pria terlalu lama, hak Anda untuk merawat tubuh tanpa rasa malu. Kita telah berbicara tentang apa yang sebenarnya terjadi ketika Anda melakukan masturbasi. Dan hasilnya, terutama untuk prostat Anda, sungguh luar biasa. Kita mulai dengan sirkulasi, bagaimana stimulasi diri membawa darah segar yang kaya oksigen ke dalam kelenjar, menyehatkan jaringan, dan mengurangi kerusakan jangka panjang. Kita menjelajahi bagaimana ejakulasi teratur membilas cairan yang mandek, mengurangi peradangan, dan melindungi kelenjar dari iritasi internal. Kita melihat hormon, bagaimana tindakan sederhana dapat mengatur ulang kimia tubuh Anda, mengurangi kortisol, dan membangkitkan kembali testosteron yang tidak hanya mendukung suasana hati Anda, tetapi juga kemampuan prostat Anda untuk berfungsi dengan baik. Kita membahas kongesti prostat, bagaimana penumpukan cairan dapat menyebabkan nyeri tumpul, ketegangan, dan ketidaknyamanan jangka panjang, dan bagaimana masturbasi membersihkan tekanan itu sebelum menjadi masalah. Kemudian kita berbicara tentang pembesaran prostat dan bagaimana pelepasan teratur membantu menurunkan risiko BPH dengan memberi kelenjar Anda kesempatan untuk pulih daripada meregang dan membengkak. Dan akhirnya, mungkin yang paling penting, kita mengakui kekuatan emosional di balik kebiasaan ini, pemulihan kepercayaan diri, martabat, dan koneksi dengan diri sendiri. Ini bukan teori. Ini adalah fakta yang telah saya lihat terbukti di klinik demi klinik dalam kehidupan pria-pria seperti Anda. Beberapa ragu pada awalnya, yang lain membawa rasa bersalah atau kebisuan selama puluhan tahun. Tetapi pria-pria yang membuka pintu ke bagian diri mereka ini, yang memperlakukan tubuh mereka dengan kebaikan alih-alih rasa malu, seringkali menemukan versi kesehatan yang mereka pikir telah berlalu. Jika Anda pernah bertanya-tanya apakah kebiasaan ini masih penting, saya di sini untuk memberitahu Anda, ya sangat penting. Bukan hanya untuk kesenangan Anda, tetapi untuk prostat Anda. Bukan hanya untuk kesehatan Anda, tetapi untuk ketenangan pikiran Anda. Anda masih seorang pria. Anda masih layak mendapatkan kenyamanan, kekuatan, dan koneksi. Dan terkadang obat yang paling ampuh tidak datang dari botol. Itu datang dari mendengarkan tubuh Anda dan memberinya persis apa yang dibutuhkannya. Anda tidak perlu izin, Anda tidak perlu meminta maaf. Anda hanya perlu ingat, merawat diri sendiri dengan segala cara bukanlah egois. Ini adalah cara bertahan hidup. Dan tindakan sederhana itu bisa membuat semua perbedaan.